Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Masya Allah, mau sekali nih. Kalau kita bertanya bilang boleh, boleh. Kalau kita bertanya, boleh nggak menikah tanpa sepengetahuan istri? Boleh. Tapi ini bom waktu. Saya tanya, kenapa antum nggak kasih tahu? Kenapa antum nggak kasih tahu? Karena antum tahu istri antum akan meledak. Kalau dia tahu, kan begitu? Iya kan? Betul nggak? Betul nggak ini? Mana ini semua orang? Gimana utara ini? Saya tanya, kenapa antum nggak kasih tahu? Hah? Karena antum takut meledak di awal, pecah piring. Iya kan? Bisa kita keluar dari rumah tanpa sandal. Kan begitu ini. Ini masalahnya begitu, saudara. Iya. Antum kalau mau melakukan sunnah, bagi yang mengatakan pendapat menikah lagi, poligami itu sunnah. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan mubah itu, menikah lebih dari satu. Asalnya mubah, artinya boleh kita menikah 2, 3, atau 4. Mubah hukumnya, hukum dasarnya. Bisa wajib, bisa juga sunnah, bisa juga makruh setelahnya. Iya, namanya perkara yang mubah. Kalau mubah, demikian pula kalau menyatakan sunnah poligami, itu tidak boleh menelantarkan yang wajib. Tidak boleh menelantarkan yang wajib. Artinya antum sudah tahu sendiri. Antum sudah hidup bersama istrinya antum sudah lama. Antum tahu sifatnya dia. Kalau saya tambah ini madu asli, maka madu palsu pun hilang. Begitu kan? Kita tahu ini. Kalau saya tambah ini, istri pasti minta cerai. Itu antum berdosa. Karena kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yakutu. Cukup seorang itu berdosa kalau dia telantarkan yang wajib bagi dia biayai, wajib bagi dia jaga. Istri pertama wajib antum jaga. Saya tidak berpihak kepada akhwat, kepada ummahat, tapi kita berbicara terus terang seperti itu. Iya, bukan karena kasihan. Bukan. Bisa, boleh. Tapi kan antum tahu sendiri. Kenapa antum tidak bilang? Ini kan ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu masih tidak jelas. Iya kan? Kalau ada udang di balik batu masih tidak nampak. Tapi kalau ada batu di balik udang, nampak maksudnya antum. Iya kan? Jelas permasalahannya. Jelas. Karena kalau memang diizinkan dia akan bilang. Iya kan? Dia akan kasih tahu. Baru dia menikah. Tapi ini sembunyi-sembunyi, ini bahaya, ini bom waktu. Sudah banyak kasus orang cerai dua-dua karena seperti itu. Kan boleh tanpa izin, setelahnya hilang dua-dua. Hilang dua-dua. Iya kan? Ini bahaya, ini doror bagi antum. Sebaiknya kalau memang mau, lakukan dengan baik-baik. Karena kita mau melakukan sunnah, bukan mau mencari keributan. Kita mau melakukan sunnah, bukan mau mencari apa? Keributan. Kan tidak enak. Setelah ditahu kita dibawakan parang. Kan tidak enak. Kan begitu. Tadinya mau bahagia, ternyata tidak pernah hidup tenang. Ada WA, selalu setelahnya dihapus. Kan tidak tenang, tidak bahagia namanya itu. Kan kalau sembunyi-sembunyi begitu. Ada telepon, keluar dari rumah. Pada istri di dalam. Iya, kan tidak enak hidup begitu. Itu tidak bahagia. Ingat kita menikah untuk mencari sakinah, ketenangan, mawaddah, kecintaan, warahmah, dan kasih sayang. Itu tujuan pernikahan. Bukan untuk cokot-cokot sembunyi tidak tenang. Bukan. Itu inti dari pernikahan. Jadi jangan berani salah-salah. Ingat kata Ibnul Qayyim, As-Suja'ah al-Iqdam fi mahallil Iqdam. Ya, berani itu kita maju pada saatnya maju dan kita mundur pada saatnya mundur.
bukan berani selalu maju. Ketika ada orang bilang, enggak mau dia poligami, penakut. Bukan penakut. Tapi kita pikirkan apa yang terjadi setelah saya lakukan. Apa yang terjadi setelah saya lakukan. Jadi kita tahu sendiri istri kita. Saya tidak bisa katakan maju mi atau mundur mi. Tidak. Kita sendiri yang tahu. Kita hidup sama dia saat baju kita berdaki-daki ini. Iya kan? Kapan kita mau poligami? Saat hidup enak sedikit. Iya kan? Kita tahu perasaannya. Kita tahu perasaannya. Yang jelas kata Nabi SAW, Ribkon bil qawarir, berlemah lembutlah terhadap gelas kaca itu. Itu para perempuan. Karena hati-hati. Karena dia kalau pecah, perempuan kurang agama, kurang akal. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, perempuan kurang agama, kurang akal. Kalau kita tidak baik-baik, maka bahaya. Dia meledaknya tidak ada pikir agama, kurang akal dia. Kurang agama. Kurang akal, kurang agama. Bahaya dia kalau meledak. Bahaya dia kalau meledak. Jadi kami nasihatkan untuk bersabar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukan hal tersebut dengan baik-baik. Dan insya Allah kalau memang antum butuh, Allah pasti akan mudahkan. Antum tidak cukup satu, Allah tahu. Kalau memang antum butuh, pasti Allah kasih. Tidak akan pernah tidak dikasih. Iya kan? Itu saja yang diyakini. Kalau memang antum butuh, pasti Allah kasih. Bukan hanya sekadar hawa nafsu kita. Allah yang tahu kita butuh atau tidak. Dan kalau Allah tahu kita butuh, pasti antum dikasih. Jangankan tambah 1, tambah 3 boleh. Allah akan kasih. Ya kan? Itu sudah janji Allah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal maunata, kata Nabi SAW, innal maunata tanzilu lil abdi, tanzilu minallahi lil abdi bihasabil mu'nah. Sungguh bantuan, pemberian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau sampai sekarang antum belum menikah, belum butuh. Kalau sampai sekarang antum sudah menikah tapi belum punya anak, belum butuh. Kalau antum sudah butuh, Allah akan kasih. Allah akan kasih. Itu keyakinan. Itu keyakinan. Dan selama antum belum butuh, itu Allah tahu itu. Karena hati antum di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan kasih. Allah tidak akan kasih. Karena sebagian orang ada kalau dikasih akan melampaui batas. Sebagian orang, Allah tahu itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kadang sebagian orang dia gila itu lebih baik daripada dia normal. Dia gila itu lebih baik daripada dia normal. Karena kalau dia punya akal, kadang dia bermaksiat, dia kafir, dia busuk. Sama seperti itu juga. Kadang sebagian orang kalau kaya melampaui batas, maka Allah jadikan dia miskin. Semuanya ada hikmahnya. Ada orang kalau dia punya istri 4, wah dia pores sekali, injak saudaranya kemana-mana. Apa jika kamu cuma 1, saya 4? Iya. Ada seperti itu. Allah tahu seperti itu. Jadi kita bersabar saja atas apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kalau kita butuh, pasti dikasih. Itu saja. Kalau kita butuh, pasti dikasih. Pasti itu. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.